Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa Ramadan Karim, kembali kita bertemu membincangkan urgensi waktu di dalam Islam. Namun sebelum kita mendalami lebih jauh terkait dengan tema tersebut, marilah kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kemauan, dan nikmat kesempatan. Syukur-syukur dengan selalu berterima kasih kepada Allah. Segala aktivitas kita hidup di dunia dihitung menjadi catatan amal ibadah. Syukur-syukur kita selalu mendapatkan berkah. Syukur-syukur kita diberi masih kesempatan untuk pergi ke Mekah. Syukur-syukur kita masih diberikan kesempatan berziarah ke makam Rasul di Madinah. Syukur-syukur kita diberikan rizki yang berlimpah-limpah, diberikan istri yang salihah, dan anak cucu soleh dan soleha. Salawat dan salam tak lupa pula kita haribakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhah wal faragh." Ada dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh anak manusia. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat keluangan waktu. Nah, nikmat luang waktu inilah secara spesifik yang akan kita bincangkan pada kesempatan ini. Pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia, berbicara tentang manajemen waktu, paling tidak ada 4 kategori manusia dalam mengelolanya. Yang pertama adalah manusia yang menggunakan waktunya namun cenderung dalam kelalaian dan cenderung dalam kerugian. Semisal orang-orang yang ada di sekitar kita tidak mengetahui mana yang prioritas dalam kehidupannya. Mahasiswa misalnya ketika disuruh mencari ilmu di kampus, tapi sebagian waktunya dihabiskan untuk bermain game. Yang kedua adalah kategori manusia yang menggunakan waktunya hanya untuk memenuhi kebutuhan materi duniawi, atau yang sering kita kenal dalam slogan peradaban barat, time is money, waktu adalah uang. Dengan mindset seperti ini, sehingga berdampak mencari pekerjaan lembur hingga larut malam hanya untuk memenuhi hajat duniawi. Kemudian kategori manusia yang ketiga adalah manusia yang menghabiskan waktunya hanya untuk kebutuhan akhirat. Dalam kesempatan ini Rasulullah pernah memberikan satire atau memberikan sindiran kepada salah seorang sahabat yang terus beribadah di dalam masjid, tapi sayangnya kebutuhan sandang, papan dan pangannya dipenuhi oleh keluarganya atau bahkan dipenuhi oleh orang yang lain. Dan kategori manusia yang keempat adalah manusia yang mengelola waktunya atau memanfaatkan waktunya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek duniawi. Terlebih-lebih dia juga memanfaatkan waktunya untuk memenuhi kebutuhan panjang ukhrawi. Imam Syafi'i mengatakan ciri-ciri orang yang seperti ini bisa kita melihat dalam kesehariannya menggunakan waktunya 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beribadah, dan 8 jam untuk istirahat. Lantas, bagaimanakah urgensi waktu di dalam Al-Quran dan siapa sajakah
orang-orang yang tidak merugi dalam memanage waktunya di dalam Al-Quran. Secara umum sebenarnya banyak sekali term atau isyarat yang membincangkannya. Hanya saja pada kesempatan ini secara spesifik kita akan membincangkan Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 yang nantinya lebih lanjut menjelaskan tentang urgensi waktu dan 4 golongan manusia yang tidak merugi dalam mengelola waktunya. Pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa Quran Surat Al-Asr ini adalah surat ke-13 yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW setelah Quran Surat Al-Insyirah. Dengan demikian, Quran Surat Al-Asr merupakan surah Makkiyah atau surat yang turun di Mekah. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Asr ini diawali dengan adanya obrolan-obrolan kaum Quraisy saat menjelang waktu asar. Hanya saja obrolan atau diskusi yang mereka lakukan sifatnya adalah duniawi. Mereka membangga-banggakan kekayaan, mereka membangga-banggakan rupa keturunan, mereka membanggakan nenek moyang kedudukan yang berdampak pada kecemburuan, permusuhan, bahkan pembunuhan di antara sesama mereka. Karenanya sebagian mereka menganggap waktu asar merupakan waktu yang terkutuk, waktu yang naas, waktu yang celaka, sebab banyak mendatangkan pertikaian, permusuhan di antara mereka. Dari kejadian inilah, lalu Allah menurunkan Quran Surat Al-Asr yang lebih lanjut menjelaskan kerugian manusia yang menyia-nyiakan waktu asar. Pemirsa Ramadan Karim, paling tidak ada 3 keutamaan dari Quran Surat Al-Asr ini. Yang pertama, ia menjadi bacaan para sahabat selepas selesainya majelis zikir. Para sahabat membacakan Quran Surat Al-Asr karena mengandung pesan-pesan atau fadilah-fadilah penting di dalamnya. Kemudian keutamaan yang kedua, kata Imam Syafi'i, seandainya Al-Quran tidak turun 6.236 ayat, kecuali hanya Quran Surat Al-Asr saja, itu sudah cukup untuk kebutuhan manusia selama di dunia. Dan keutamaan yang ketiga, saking pentingnya Quran Surat Al-Asr, sahabat Nabi saat berjumpa dan berpisah membacakan Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pemirsa Ramadan Karim, kembali kita melanjutkan penggalan dari narasi ayat Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 setelah kita mengetahui sebelumnya asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut, berikut dengan keutamaan-keutamaan dalam membacanya. Nah, pada kesempatan ini kita berupaya untuk menggali atau mentadabburi masing-masing dari ayatnya. Yang pertama, wal asri, demi waktu. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada 4 istilah waktu secara umum disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kata
ad-dahru, yaitu waktu yang menunjukkan tentang proses penciptaan alam semesta. Artinya di sini, alam semesta telah ada sebelum kita lahir dan alam semesta akan tetap ada setelah kita tiada. Istilah waktu yang kedua adalah waqtun. Emang mirip sekali dengan bahasa Indonesia waktu, atau memang bahasa Indonesia sendiri yang menyerap bahasa Arab waktu dari kata waqtun. Hanya saja makna waqtun di sini adalah momentum atau kesempatan yang ditujukan kepada manusia untuk menggunakannya. Seperti halnya al-lail, waktu malam, kemudian an-nahar, waktu siang, al-fajr, waktu fajar, dan ad-duha, waktu duha. Disinilah manusia dianjurkan untuk mengelola masing-masing dari waktu tersebut. Kemudian istilah waktu yang ketiga adalah ajal, yaitu kepastian. Kepastian yang dimaksud di sini adalah kematian. Benar, mungkin orang berbeda dalam menyikapi tentang Tuhan. Manusia berbeda dalam memilih agama, tapi meyakini satu kepastian untuk manusia, yaitu ajalun, kematian. Dan istilah waktu yang terakhir adalah al-asr, yaitu waktu yang dilalui manusia sejak ia lahir sampai ia wafat. Artinya di sini umur yang dimiliki manusia harus berimplikasi kepada makmur. Apa itu makmur? Makmur adalah keberkahan. Dengan keberkahan itulah ia menjadi manusia yang menyejarah, manusia yang meninggalkan legasi baik yang kelak akan dikenang oleh mereka yang ditinggalkannya. Dalam salah satu kesempatan, sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, man khairun nas?" Siapakah manusia terbaik itu? Rasul menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia terbaik itu adalah manusia yang panjang umurnya, tetapi semakin hari semakin bertambah kebaikannya, semakin bertambah ketaatannya kepada Allah, semakin tinggi kepedulian sosialnya kepada orang lain, dan semakin mulia akhlak dan budi pekertinya. Tentu sebaliknya, man tola umruhu wa syarru amaluhu. Manusia yang paling buruk itu adalah manusia yang diberikan Allah panjang usianya, tetapi sayangnya semakin hari semakin bertambah maksiatnya, semakin bertambah kesombongan dan keangkuhannya, dan semakin tidak peduli terhadap sesamanya, bahkan semakin tidak terpuji akhlak dan moralitasnya. Kemudian narasi ayat berikutnya mengatakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Pemirsa Ramadan Karim, berbicara tentang manusia, Al-Quran juga menyebut ada 4 istilah manusia. Yang pertama disebut dengan kata basyarun. Basyarun adalah manusia yang menunjukkan biologisnya atau anatomi tubuhnya, seperti halnya mata untuk melihat, kemudian telinga untuk mendengar, kemudian hati untuk merasakan. Disinilah manusia diupayakan untuk melihat ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta. Mata melihat alam, hati mengakui Allah. Kemudian istilah manusia yang kedua adalah Bani Adam, yang menunjukkan manusia itu berasal dari satu kesatuan, nenek moyangnya Nabi Adam dan asal penciptaannya dari tanah. Kanan nasu ummatan wahidah. Kemudian istilah manusia yang ketiga adalah An-Nas, yaitu manusia yang dituntut untuk menjadi makhluk sosial. Makhluk sosial di sini tidak hanya dibatasi dengan interaksi dengan keluarga, tetapi manusia di sini ditujukan untuk saling mengenal sesama.
baik sesama manusia yang seagama maupun yang tidak seagama, baik sesama manusia yang satu negara, bahkan lebih dari itu, manusia yang internasional atau global. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tujuan dari manusia sebagai makhluk sosial bukan hanya saling berkenalan, lebih dari itu untuk saling tolong-menolong dan saling melengkapi di antara mereka. Dan istilah manusia yang terakhir disebut dengan kata al-insan, yaitu manusia non-biologis yang memiliki ketinggian intelektual, kebijaksanaan emosional, dan kedalaman spiritual. Namun sayangnya, pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia, meskipun secara fitrah potensi manusia betapa tingginya dan mulianya, hanya saja Allah mengetahui dalam proses perjalanan hidupnya, ternyata mereka banyak yang menyia-nyiakan waktunya. Lantas siapakah mereka yang tidak merugi dalam memanage waktunya? Maka kita akan ketahui setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Ramadan Karim, kita lanjutkan kembali. Ada 4 golongan yang tidak merugi dalam mengelola waktunya. Siapakah mereka? Disebutkan dalam narasi ayat berikutnya, illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Siapakah mereka orang-orang yang beriman? Mereka adalah yang mengawali seluruh aktivitasnya dengan bertitik pijak dari keyakinan kepada Allah dan bermuara akhir hanya kepada Allah. Kalam Sufi mengatakan, ilahi rabbi anta maksudi waridhoka matlubi. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tidak merugi dalam memanage waktunya, wa amilus solihat, yaitu mereka yang istiqomah dalam melaksanakan amal kebajikan. Pertanyaan yang penting untuk kita ketahui, apa itu amal? Karena sering kita memahami bahwa amal itu hanya menyangkut fisik, hanya menyangkut aktivitas fisik, hanya menyangkut perbuatan fisik. Padahal amal juga menyangkut perbuatan non-fisik, seperti halnya daya fikir yang dilakukan oleh seorang penulis, kemudian daya qalbu yang digunakan oleh para sufi untuk berzikir kepada Allah. Nah, dalam perbuatannya, manusia tidak hanya dituntut untuk soleh, lebih dari itu, manusia dituntut untuk menjadi muslih. Sebab, saudaraku yang berbahagia, ada perbedaan yang signifikan antara orang soleh dengan muslih. Soleh adalah orang yang baik, tetapi kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Orang lain tidak merasakannya. Berbeda halnya dengan muslih. Orang muslih adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang baik kepada sesama, dan kebaikannya itu bukan hanya dirasakan 1-2 orang, lebih dari itu, orang-orang banyak merasakan kebajikannya. Seperti halnya ketika ia memiliki harta, yatim du'afa merasakan hartanya. Dan tak jarang dia juga berbagi wakaf kepada orang-orang atau lingkungan yang membutuhkannya. Dan ketika ia memiliki jabatan, jabatannya juga berdampak pada kebaikan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mampu mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia punya ilmu, dia mampu menjadi mata air pengetahuan dan keteladanan di lingkungan sekitarnya. Merekalah yang disebut dengan orang-orang muslih, dan merekalah
orang-orang yang tidak merugi dalam mengelola waktunya. Kemudian orang-orang yang tidak merugi dalam mengelola waktunya yang ketiga adalah watawasau bil haq, mereka yang senantiasa berwasiat dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Jika kita merujuk Quran surat Al-Baqarah ayat 147 disebutkan al-haqqu mir rabbik, kebenaran adalah segala sesuatu yang datang dari Allah. Seperti misalnya berita tentang kerasulan, berita tentang kiamat, nilai-nilai agama yang kita anut di dalam agama Islam. Tentunya segala nilai-nilai yang tertuang di dalam Al-Quran. Maka dalam konteks ini, orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang selalu berwasiat kepada sesamanya terkait dengan kebenaran ini. Maka ketika dia saling berwasiat tentang kebenaran, akan berdampak pada kemajuan peradaban, bukan hanya di dunia, lebih dari itu, peradaban yang akan dibangun secara harmoni di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang-orang yang tidak merugi dalam mengelola waktunya, watawasau bis sabr, adalah mereka yang saling berwasiat dalam kesabaran. Pemirsa Ramadan Karim, sabar adalah upaya menahan gejolak hawa nafsu untuk mencapai sesuatu hal yang lebih baik. Sebagai contoh misalnya, sabar dalam menuntut ilmu. World Population Review menunjukkan hari ini bahwa Indonesia paling rendah kedua tingkat membaca se-Asia. Artinya di sini kita ketahui bahwa orang-orang Indonesia tidak sabar dalam membaca. Kalaupun mereka gemar membaca, hanya membaca yang sifatnya instan, tidak sampai pada hal yang sifatnya substansial penuh makna. Sabar juga berlaku kepada orang kaya, sekaligus dibutuhkan oleh orang miskin. Semisal orang kaya bersabar dalam kesabaran, sehingga hartanya tidak digunakan untuk sifatnya hal-hal yang maksiat, atau digunakan dalam hal-hal yang sifatnya flexing, menunjukkan kepameran terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Sabar pun juga dibutuhkan oleh si miskin, sehingga dalam memenuhi hajatnya dia tidak menghalalkan segala cara. Sabar juga dibutuhkan oleh orang-orang yang ahli ibadah. Semisal ketika ia selesai melaksanakan satu ibadah, ia tidak langsung merasa puas, tetapi ia menanti datangnya ibadah-ibadah yang lainnya. Semisal selesai sholat zuhur, ia melaksanakan sholat ba'diyah, kemudian ia menanti datangnya sholat asar, menanti datangnya sholat maghrib, karena ia menyadari bahwa as-sholawat mukaffiratun, as-sholawatul khams mukaffiratun ma bainahunna. Sholat yang 5 waktu itu bisa menghapuskan dosa harian kita. Al-jum'atu ilal jum'ati mukaffiratun ma bainahunna. Pertemuan satu Jumat ke Jumat berikutnya akan menghapuskan dosa mingguan kita. Wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun ma bainahunna. Pertemuan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan dosa tahunan kita. Singkatnya, sabar di sini adalah salah satu dari 2 sayap manusia yang bisa melangitkannya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna diawali dengan Ar-Rahman, tapi diakhiri dengan As-Sabur. Saking pentingnya sabar dilukiskan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah akan diberikan pahala yang tanpa batas. Pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia, dapat kita simpulkan bahwa Islam sangat menghargai urgensi waktu, bahkan memberikan kita kisi-kisi untuk mengetahui orang-orang yang mampu mengelola waktunya dengan baik sehingga kita bisa meneladaninya. Yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah. Yang kedua, selalu istiqomah berbuat amal kebajikan. Yang ketiga, senantiasa berwasiat dalam kebenaran. Dan yang terakhir, senantiasa
berwasiat dalam kesabaran. Pemirsa Ramadan Karim, terima kasih telah menyaksikan acara yang bermanfaat ini. Semoga kita mampu membumikannya, terutama dalam momentum bulan suci Ramadan ini. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.